Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas sampai dengan autoregressive order 1 atau AR1. Nah, sekarang kita naikkan ordernya. Sekarang kita akan bahas bagaimana properti atau lebih spesifiknya nanti kita akan membahas bagaimana sih bentuk fungsi autocovariance atau autokorelasi kalau ordernya adalah dua dari proses autoregressive. Jadi kalau kita punya proses AR2, maka kita punya persamaan regresi di mana kita regresikan dirinya sendiri ya, si YT lagi, tetapi sampai dengan leg kedua ya. Jadi karena order 2, maka kita regresikan terhadap YT1 dan YT2. Berarti di sini kita punya dua parameter P1 dan P2. Kemudian kita juga ada komponen white noise ya, ET, di mana ET ini adalah proses white noise dengan minnya 0 dan variansinya sigma kuadrat. Di sini kita asumsikan proses AR2-nya itu di mana data runtun waktu kita yaitu YT, YT1, YT2 dan seterusnya itu independen atau tidak berkorelasi dengan proses white noise dari ET ya. Kemudian kalau kita punya persamaan autoregressive order 2 seperti ini ya, persamaan ini bisa kita tulis ulang dalam bentuk operator backshift ya. Jadi kita sudah belajar operator backshift itu kan adalah operator yang kalau kita kenakan ya, jadi operator B kalau kita kenakan terhadap suatu data runtun waktu Y pada waktu ke T, artinya kita mundur satu periode ya, YT-1. Jadi kalau kita punya persamaannya seperti ini ya, autoregressive order kedua, ini kan bisa kita tuliskan sebagai YT sama dengan P1 dikalikan dengan B YT ditambah P2 B Y B kuadrat ya, B pangkat 2, karena kalau kita kenakan dua kali ya, pangkatan 2 artinya kita mundur 2 langkah ya, berarti ini BYT ditambah ET. Nah, di sini kita punya komponen YT yang sama, ini kita pindah ruaskan ya, pindah ruas ke sebelah kiri. Berarti kita bisa tuliskan sebagai 1 minus P1B dikurangi P2B kuadrat dikali YT sama dengan ET ya. Nah, persamaan ini biasanya kita tuliskan sebagai fungsi PB ya. Jadi kita punya PBYT sama dengan ET, di mana PB-nya ya persamaan ini tadi, yaitu 1 minus P1B dikurangi P2B kuadratnya. Nah, sama seperti di pembahasan AR1, persamaan dari PB ini ya kita sebut sebagai polinomial karakteristik dari AR ya, persamaan dari model AR. Nah, kalau persamaannya ini PB-nya kita buat jadi 0, itu ada istilahnya lagi, kita sebut persamaan karakteristik AR ya. Nah, kalau kita punya persamaan karakteristik seperti ini ya, dengan asumsi P1 dan P2-nya diketahui, berarti kan karena ini persamaan kuadrat, berarti kita punya dua akar ya. Kalau sebelumnya karena persamaan AR1 itu persamaan karakteristik dari AR1 itu persamaan linear, berarti kita cuma punya satu akar. Nah, sekarang karena persamaan karakteristik dari proses AR2 adalah persamaan kuadrat, berarti kita punya dua akar ya, kita punya dua akar di sini. Nah, bagaimana bentuk akarnya? Ya, sebenarnya untuk akarnya ya itu kan sebenarnya kita bisa pakai rumus ABC ya. Jadi kalau kita punya persamaan kuadrat ya, Y sama dengan A X kuadrat ditambah BX ditambah C ya, ini misalkan sama dengan 0, kita bisa cari akar dari persamaan kuadrat ini kan pakai rumus ABC ya. Jadi X12 ini sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat minus 4AC dibagi 2A ya. Nah, tadi kita punya persamaan karakteristik AR-nya, tadi kan bentuknya 1 minus P1B dikurangi P
2B kuadrat sama dengan 0 ya. Berarti ini yang menjadi A-nya ya, ini yang menjadi B, sedangkan ini adalah C. C-nya sama dengan 1, A-nya minus Pi2, B-nya minus Pi1 ya. Jadi kalau kita substitusikan nilai ABC-nya ke dalam persamaan dari solusi akarnya, kan kita peroleh seperti ini ya. Minus B-nya kita punya, B-nya adalah Pi1 ya, minus jadi plus Pi1. Kemudian plus minus B kuadrat berarti jadi Pi1 kuadrat dikurangi 4AC berarti kurangi 4 dikali minus Pi2 dikali 1, kita peroleh plus 4Pi2 dibagi 2A ya. 2A berarti 2 dikali minus Pi2 ya, jadi minus Pi2. Jadi ini solusi dari akar persamaan karakteristik AR khusus untuk model AR2 ya. Nah, proses dengan solusi dari dua akar ini ya, ini bisa kita gunakan untuk menentukan apakah proses AR2-nya itu stasioner atau tidak ya. Jadi kalau kita lihat statement yang atas di sini ya, solusi stasioner dari proses AR2 itu ada ya. Jadi proses AR2 itu ada jika dan hanya jika akar dari persamaan karakteristik AR itu lebih besar dari 1 dalam tanda mutlak ya. Jadi artinya proses AR2 ya itu terjadi jika dan hanya jika nilai dari solusi akarnya R12 ini lebih besar dari 1 dalam tanda mutlak ya. Atau biasanya istilah lebih besar dari 1 dalam tanda mutlak itu kadang kita sebut juga bahwa akar-akarnya ya, dua akar tersebut berada di luar lingkaran satuan ya, lingkaran unit atau lingkaran satuan pada bidang kompleks ya. Nah, nanti pernyataan ini bisa kita generalisir untuk proses AR dengan orde yang lebih besar ya. Di AR1 ini kan sebenarnya mirip seperti AR1 ya. Di AR1 kita sudah membahas bahwa prosesnya itu stasioner untuk AR1 ya. Di AR1 sedikit kita review ya. AR1 ini kita katakan stasioner kalau apa? Salah satunya bisa kita lihat dari akar ya. Karena AR1 hanya ada satu solusi akar, berarti akar ini kalau lebih besar dari 1 dalam tanda mutlak kita sebut AR-nya stasioner ya. Tetapi kalau akarnya lebih kecil dari 1 ya berarti kita katakan tidak stasioner. Nah, di sini kita generalisir kalau ordenya 2, ini juga sama, kita katakan AR2 stasioner kalau dua akar dari persamaan karakteristiknya yang ini ya, itu nilainya lebih besar dari 1 dalam tanda mutlak atau kita sebut juga berada di luar lingkaran satuan pada bidang kompleks ya. Jadi di sini ya prosesnya stasioner jika akarnya keduanya lebih besar dari 1, atau cara lain untuk melihat kondisi stasioner dari AR2 yaitu terpenuhi jika dan hanya jika ini ada 3 kondisi ya. Ada 3 kondisi yang diperlukan ya. Dimana pertama Pi1 jumlah parameternya ya, kedua parameternya lebih kecil dari 1, selisihnya harus lebih kecil dari 1, dan nilai mutlak dari parameter Pi2-nya lebih kecil dari 1 ya. Jadi ini bisa juga kita cek evaluasi, hanya saja kondisi ini adalah kondisi yang diperlukan tetapi tidak cukup ya. Jadi walaupun ini terpenuhi ya, kita bisa mengecek dengan 3 kondisi ini. Nah, walaupun kondisi ini terpenuhi, tetapi ada kalanya kondisi ini tidak cukup, bisa jadi juga dia tidak stasioner ya. Jadi yang paling aman menunjukkan stasioner itu adalah dengan melihat akar dari persamaan karakteristiknya ya. Oke, di sini saya buat ringkasan ya. Jadi mengingatkan lagi, membandingkan juga ya kalau kita punya proses AR1 ya. Proses AR1 kita hanya punya model YT di mana kita regresikan terhadap dirinya sendiri tetapi sampai dengan leg ke-1. Tetapi AR2 kita punya proses runtun waktu YT di mana kita regresikan dengan dirinya sendiri sampai dengan leg kedua. Kemudian kalau kita tuliskan sebagai operator backshift ya, baik AR1 maupun AR2 itu bisa kita tuliskan sebagai PB ya, PB YT sama dengan
ET ya. Cuma nanti PB-nya ya beda. Kalau PB dari AR1 fungsinya adalah yang ini, sedangkan kalau fungsi PB untuk AR2 adalah yang ini ya. Kemudian masing-masing AR1 maupun AR2 juga ada persamaan karakteristiknya ya. Kalau untuk AR1 dia adalah persamaan karakteristiknya persamaan linier, berarti punya satu solusi akar. Tetapi kalau AR2 itu ada itu merupakan persamaan kuadrat, berarti dia punya dua solusi akar ya. Dan ini juga bisa harus dicatat ya, diperhatikan bahwa kita juga nanti bisa memiliki akar yang tidak real, tetapi nanti kita bisa menemukan akar yang nilainya berupa bilangan imajiner atau kompleks ya. Nah, solusinya kalau untuk R1 itu mudah ya. Solusi mencari akar yaitu 1/pi, sedangkan solusinya untuk AR2 akarnya itu adalah kita bisa pakai rumus ABC. Selain rumus ABC juga kita bisa pakai faktorisasi ya. Kita bisa pakai faktorisasi ya. Kita faktorisasi ini juga bisa untuk mencari solusi akar. Kemudian kondisi stasioner itu terjadi tadi ya, kalau semua akarnya itu lebih besar dari 1 ya, seperti ini. Dan kondisi stasioner yang kita amati berdasarkan akar itu juga bisa kita amati berdasarkan parameternya ya. Jadi kalau kondisi stasioner di mana akarnya itu lebih besar dari 1 dalam tanda mutlak, itu berasosiasi dengan nilai parameternya itu harus lebih kecil dari 1 dalam tanda mutlak. Begitu juga untuk AR2 ya. Kedua kondisi stasioner ini harus dipenuhi, di mana akar pertama dan akar kedua itu harus lebih besar dari 1 dalam tanda mutlak. Dan kondisi ini berasosiasi dengan kondisi parameter yang bisa kita lihat dari kondisi yang diberikan pada 3 pernyataan ini. Ya. Nah, di sini saya berikan ilustrasi ya, bagaimana menentukan kalau saya berikan suatu proses ya, terutama R2, kita coba identifikasi apakah prosesnya itu stasioner atau tidak ya. Jadi pertama kita punya persamaan yang diberikan di sini, di mana Pi1-nya 0,1 dan Pi2-nya 0,2 ya. Cara menunjukkan apakah dia stasioner atau tidak, kita tuliskan dulu persamaan karakteristiknya ya. Persamaan karakteristik AR ini bisa kita peroleh seperti ini setelah kita buat model dari AR2, kita tuliskan dalam operator backshift ya. Jadi kan ini kalau kita tuliskan dalam operator backshift, ini adalah YT sama dengan 0,1B. YT ditambah 0,2B YT, ini B kuadrat YT ditambah ET ya. Kemudian yang YT di ruas kanan bisa kita pindahkan ke sebelah kiri, berarti kita peroleh 1 minus 0,1B dikurang 0,2B kuadrat dikali YT sama dengan ET ya. Jadi persamaan yang ada di dalam kurung ini yang kita sebut persamaan karakteristik ya. Kalau kita buat sama dengan 0, nah kita di sini bisa cari solusinya dengan menggunakan rumus ABC ya. Tinggal kita substitusi parameternya, kita peroleh akar pertama solusinya 2, akar kedua solusinya minus 2,5 ya. Karena kedua akarnya itu lebih besar dari 1 dalam tanda mutlak ya, berarti kita katakan stasioner. Ya. Contoh berikutnya di sini saya punya masih AR2 ya. Sekarang parameternya beda, 0,3 dan minus 0,0625, ini Pi2-nya ya. Dengan cara yang sama kita tuliskan dulu akar persamaan karakteristik dari AR. Kalau sudah kita tuliskan persamaannya, kita bisa cari solusi dari akarnya pakai rumus ABC ya. Jadi kalau dihitung, nanti silakan dicoba. Ini hasilnya berupa bilangan kompleks ya, karena nilai di dalam akarnya ini negatif ya. Jadi di sini kita peroleh dua akar ya, yang kedua-duanya berupa bilangan kompleks ya, 2,4 plus minus 3,2i. Nah, gimana kita mengevaluasi apakah akarnya ini lebih besar dari 1 atau tidak? Dulu kan sudah pernah ya belajar bilangan kompleks. Jadi kalau kita punya bilangan kompleks Z sama dengan X plus
IY ya. Kalau kita gambarkan di dalam koordinat kartesius ya, ini kan X-nya ya. Jadi X ini adalah yang menyatakan bilangan realnya ya, sedangkan Y-nya ini kan yang menyatakan bagian sumbu imajiner ya. Ini sumbu imajinernya. Ya. Jadi kalau misalkan saya punya bilangan kompleksnya adalah A plus BI ya, plus BI, berarti ini adalah A-nya, ini adalah B-nya ya. Berarti ini adalah bilangan misalnya saya sebut Z juga ya, Z sama dengan A plus BI, berarti ini kan adalah Z-nya ya, dimana Z-nya ini adalah A plus BI. Nah kalau kita ambil modulusnya ya, atau kita mutlakkan nilai bilangan imajiner, ini kan sama saja dengan menghitung panjang vektor. Menghitung panjang vektor itu bagaimana? Ya kan kita tahu panjang vektor Z ini kan bisa dihitung sebagai rumus Pitagoras ya. Kita ambil dari rumus Pitagoras, gimana bisa kita hitung sebagai akar A kuadrat ditambah B kuadrat ya. Jadi sama ketika kita mau menghitung apakah akarnya dalam tanda mutlak lebih besar dari 1, kita tahu kalau kita ambil tanda mutlak dari bilangan imajiner kan sama seperti menghitung rumus Pitagoras ya. Jadi kita mutlakan ya, kita hitung berarti 2,4 kuadrat ditambah 3,2 kuadrat ya. Kita hitung hasilnya 4 ya, karena kita dapatkan nilai akarnya ya, solusi akarnya sama untuk R1 dan 2 itu sama ya, karena kan kalau bilangan positif negatif kita pangkatkan 2 kan hasilnya sama positif. Jadi karena akarnya lebih besar dari 1, kita katakan prosesnya adalah stasioner ya. Kemudian saya masih punya contoh satu lagi ya, misalkan saya berikan proses AR ya. Kebetulan di sini proses AR-nya sudah saya tuliskan dalam bentuk operator backshift ya. Jadi kalau kalian kalikan ya, kalian kalikan di sini nanti kembali lagi nanti dalam bentuk YT sama dengan V1 YT-1 ditambah V2 YT-2 ditambah ET ya. Jadi kalau dari sini sebenarnya kan ini kita sebut persamaan karakteristik ya, atau polinomial karakteristik. Cuma kalau bentuk persamaannya kita buat sama dengan 0 kan kita sebut persamaan karakteristik ya. Nah kalau sudah dalam bentuk faktor ini kan sebenarnya mudah ya, tidak perlu kita gunakan rumus ABC lagi ya, karena kan solusinya bisa kita peroleh persamaan ini sama dengan 0 terpenuhi kalau faktor yang pertama sama dengan 0 atau faktor kedua sama dengan 0 ya. Jadi solusinya apa? 1, 2R sama dengan 0, berarti R-nya sama dengan setengah ya, atau persamaan karakteristik sama dengan 0 terpenuhi kalau faktor yang kedua 4 minus 2B sama dengan 0, kita sebut R ya, akarnya, berarti R sama dengan 4 bagi 2 sama dengan 2 ya. Jadi sekarang kalau kita lihat solusi akar pertama setengah, solusi akar kedua 2 ya. Karena salah satu akarnya tidak memenuhi kriteria harus lebih besar dari 1 ya, maka prosesnya kita katakan tidak stasioner ya. Itu terjadi karena salah satu akarnya ada yang nilainya lebih kecil dari 1 ya. Jadi prosesnya tidak stasioner. Oke, itu ya gambaran singkat bagaimana kita mengevaluasi kondisi stasioner dari proses AR2, terutama untuk AR ya, untuk orde yang kita pakai di situ adalah 2 ya. Nah, sekarang kita akan coba turunkan bagaimana fungsi autocovariance dan juga bagaimana fungsi autokorelasi dari proses AR2 ya. Ini adalah persamaan dari proses AR2 ya. Kemudian fungsi autocovariance dari AR2 itu bisa kita turunkan dengan cara, ini ada sedikit operasi aljabar ya untuk menurunkan fungsi autocovariannya. Pertama kita kalikan kedua ruas dengan YT minus K. Nah, ini kita kalikan YT, ini ya, yang atas ini kita kalikan YT minus K.
Berarti otomatis yang ruas kanan juga ya, kita kalikan YT minus K. Ini juga kita kalikan YT minus K. Berarti ini juga dikalikan YT minus K ya. Nah, kalau sudah kita kalikan, kita ambil nilai ekspektasi ya. Kita ambil ekspektasi. Berarti ini ekspektasi dari yang pertama ya, ada 3 nilai ekspektasi karena dia penjumlahan ya. Ini juga ekspektasi seperti ini ya. Nah, ekspektasi YT minus K dikali YT ini bisa kita tuliskan sebagai gamma K atau autokovariansi pada leg ke K ya. Kenapa bisa seperti itu? Ini sudah pernah saya jabarkan ya penurunannya, kenapa bisa ekspektasi dari YT minus K dikali YT itu sama dengan gamma K. Nanti bisa dicek lagi ya di video yang sebelumnya ya. Kemudian ini ekspektasi dari yang komponen pertama dari ruas kanan ya. Ini adalah Pi1 gamma K minus 1. Kemudian yang ini kita bisa tuliskan sebagai gamma 2 Pi2 kali gamma K minus 2. Sedangkan yang ini hasilnya menjadi 0 karena kita asumsikan YT minus K itu independen terhadap ET ya, berarti kovariasinya sama dengan 0. Jadi ini bisa kita buang ya. Nah, kemudian kalau kita bagi persamaan ini ya dengan gamma 0 dengan variansinya, maka kita peroleh gamma K dibagi gamma 0 itu adalah autokorelasi atau rho K. Kemudian ini juga sama, kalau gamma K minus 1 dibagi dengan gamma 0 ini adalah autokorelasi pada leg K minus 1. Gamma K minus 2 dibagi gamma 0 ini adalah autokorelasi juga tetapi pada leg K minus 2 ya. Nah, kedua persamaan ini ya, persamaan autokovarians, sedangkan rho K-nya persamaan autokorelasi. Kedua persamaan ini biasa kita sebut sebagai persamaan Euler-Walker ya. Jadi kalau kita amati kedua persamaan ini juga bersifat rekursif ya. Jadi kalau kita mau menentukan kovariansi dan autokorelasi hari ini, kita harus tahu informasi autokorelasi dan autokovariansi pada 2 periode sebelumnya ya. Ini harus kita hitung dulu rho K minus 1, rho K minus 2, baru informasi ini bisa kita gunakan untuk menghitung nilai gamma K dan rho K pada hari ini. Nah, di sini kita coba jabarkan ya persamaan Euler-Walker-nya. Kalau kita ambil K-nya sama dengan 1 ya, kemudian kita tahu rho 0 itu pasti sama dengan 1 ya, karena rho 0 itu kan korelasi dengan dirinya sendiri ya. Kemudian di sini kita asumsikan dia simetris ya, jadi rho min 1 itu sama dengan rho 1. Maka berdasarkan Euler-Walker ya, jadi pakai persamaan yang tadi yang ini ya, rho K sama dengan Pi1 rho K minus 1 ditambah rho 2 V2 rho K minus 2. Kalau kita ambil K-nya sama dengan 1 ya, kita ambil K-nya 1, berarti kan jadi Pi1 dikali rho 0 ya, rho 0 sama dengan 1 ditambah Pi2 rho K, K-nya 1 minus 2 adalah rho 1 ya, jadi rho minus 1 sama rho 1. Berarti kita peroleh seperti ini ya, rho 1 sama dengan Pi1 ditambah rho 2 Pi2 rho 1 ya. Kemudian kalau kita hitung, karena ini ada rho 1 di sebelah kanan ya, kita pindah ruas sebelah kiri, berarti kita bisa cari solusi untuk korelasi leg ke 1, ini adalah seperti ini ya, yaitu rho 1 Pi1 dibagi 1 minus Pi2. Nah, kalau untuk K2, kalau K-nya kita substitusi sama dengan 2, berarti ini kan rho 2 sama dengan Pi1 rho 1 ditambah Pi2 rho 0 ya, dimana kita tahu rho 0 itu sama dengan 1. Kemudian rho 1 kan kita sudah dapat hasilnya yang kita sudah cari solusinya di sini ya, kita substitusi ke dalam persamaan di bawah. Nanti kita turunkan ya, kita sederhanakan dengan operasi aljabar, kita peroleh rho 2 nilainya dia merupakan fungsi dari parameter Pi1 dan 2 yang diberikan pada persamaan ini ya. Jadi baik rho 1 dan rho 2 ini sama-sama merupakan fungsi dari parameter Pi1 dan Pi2 ya. Begitu juga kalau kita mau menghitung rho 3 ya, kan ini bersifat rekursif ya, tinggal kita substitusi. Kalau kita mau menghitung rho 3 sama dengan Pi1
Berarti kita punya row K-1 ya, 3 kurang 1 kan 2, ditambah row 2 dikali P2 dikali row 1 ya. Nah, mencari solusi row 3 ya sama kan, kita sudah punya row 1 dan row 2, kita substitusi ke dalam persamaan ini ya, nanti kita bisa peroleh solusi untuk row 3 sama dengan sekian ya. Dan terus kita lakukan secara rekursif sampai dengan perhitungan leg yang sesuai yang kita inginkan ya, bisa sampai 10, 12, 15 dan seterusnya. Nah, ini saya berikan ilustrasi bagaimana pola dari autokorelasinya ya. Kalau kita gambarkan fungsi autokorelasinya ke dalam plot ACF ya. Plot ACF atau ACF ini singkatan dari autocorrelation function ya. ACF ya. Ini kita sebut sebagai plot ACF. Nah, plot yang pertama yang di sini ya. Ini adalah gambaran fungsi autokorelasi kalau diambil nilai parameternya pertama P1-nya 0,5 dan P2-nya 0,25 ya. Kemudian yang di sebelah kanan ini kita ambil nilai parameternya berbeda ya. P1-nya 1, P2-nya minus 0,25. Nah, kalau kita cek ya, kalau kita amati berdasarkan persamaan karakteristik AR-nya, ini bisa dicek bahwa kedua akarnya ya, baik yang plot pertama yang di atas ya, baik yang parameternya kita berikan seperti ini dan juga seperti ini akan menghasilkan dua-duanya akarnya adalah akar real ya. Jadi kalau kita hitung dengan persamaan Euler-Walker ya, seperti yang tadi kita bahas ya, di mana kita bisa hitung fungsi autokorelasinya secara rekursif. Kalau kita substitusi nilai parameternya, kita bisa dapatkan misalkan pada saat leg ke-1 nilai korelasinya sekian ya. Ini mungkin sekitar 0,7 ya. Pada saat leg kedua dia turun dan seterusnya sampai di sini dihitung sampai dengan leg ke-12 dia semakin kecil ya, semakin menuju 0. Jadi dia polanya turun secara eksponensial menuju 0 kalau legnya semakin besar. Begitu juga kalau kita pakai parameter yang berbeda, tetapi dalam hal ini kedua plot ini memiliki kedua-duanya akarnya sama-sama real ya. Dia juga memiliki pola yang eksponensial dia menurun secara eksponensial ya. Hanya saja untuk yang plot kedua dia turunnya itu lebih cepat ya, karena untuk leg ke-6 saja, bahkan leg ke-5 ya, leg ke-6 itu dia sudah nilainya sudah cepat mendekati 0. Sedangkan kalau untuk yang plot pertama kan dia butuh leg yang lebih besar, untuk bahkan 12 saja belum ke 0 ya, jadi butuh leg K yang lebih besar untuk nilainya mendekati 0 ya. Kemudian kalau diberikan nilai parameter yang lain ya, kita pakai nilai parameter yang berbeda, hanya saja nanti silahkan dicek ini kedua plot ini ya, kedua proses AR dengan parameter yang berbeda pada plot bagian bawah ini bisa dicek akarnya keduanya sama-sama kompleks ya. Nah, apa yang membedakan kalau akarnya kompleks sama real? Bisa diamati kalau akarnya kompleks, dia juga sama ya, kecenderungannya dia turun secara eksponensial, tetapi penurunannya itu ada efek sinusoidal ya, ada efek seperti penurunan secara gelombang seperti ini ya. Ini juga sama, ada penurunan secara seperti gelombang, hanya saja yang plot yang ini dia turunnya lebih cepat ya. Jadi ini yang membedakan kalau akarnya real dia hanya turun seperti biasa, menurun secara eksponensial. Tetapi kalau akar kompleks dia juga turun secara eksponensial tetapi ada efek sinusoidalnya ya, seperti ini. Nah, sekarang kita coba simulasikan sebenarnya proses AR2 itu yang seperti apa sih data runtun waktunya. Jadi kalau kita ambil sembarang parameter, di sini saya pakai P1-nya 1,5 dan P2-nya minus 0,75. Ini adalah bentuk dari proses AR2 ya. Ya sebenarnya kalau kita kita punya suatu data, sebenarnya kan tidak bisa secara langsung mudah kita identifikasi ya. Apakah dia adalah AR atau MA, bahkan ordenya 1, 2, atau 3 itu kan sebenarnya tidak bisa kita lihat ya kalau hanya menggunakan data seperti ini. Makanya nanti
ketika proses identifikasi apakah nanti modelnya AR atau MA dan ordernya berapa, itu kan nanti kita butuh fungsi autokorelasi ya. Makanya kenapa di sini kita belajar dulu teori dari fungsi autokorelasi masing-masing model stasioner ya. Nah, di sini kalau kita amati ya, kita buat scatter plotnya ya, antara data dengan data satu periode sebelumnya ya, YT dengan YT-1, kita bisa lihat dia ada tren naik ya. Tren naik itu artinya korelasinya positif ya. Korelasi positif ini bisa kita amati, bisa kita hitung ya dengan persamaan Euler-Walker ya yang sudah kita turunkan sebelumnya. Ya, ini sesuai ya bahwa autokorelasi leg ke-1 sebesar 0,857 ya. Jadi sangat besar dan positif. Yang ditunjukkan dengan polanya ini juga naik ya. Kemudian untuk row 2 ya, ini nilainya positif juga, cuman korelasinya dia sedang ya. Ini juga bisa kita amati dengan melihat scatter plot antara YT dengan dua periode sebelumnya ya, dengan YT-2. Ini juga sama ya, ditunjukkan dia polanya naik ya, hanya saja sebaran datanya dia lebih besar ya. Makanya korelasinya juga tidak terlalu tinggi ya, tidak seperti yang row 1 dia tinggi dan sangat kuat, itu ditunjukkan dengan sebaran datanya itu dia lebih rapat ya. Ini lebih merapat seperti ini. Ya. Jadi secara umum kita bisa generalisir ya berdasarkan pembahasan kita dari AR1 dan AR2, maka kita bisa punya model autoregresif dengan order P, di mana order P ini menunjukkan bahwa kita meregresikan variabel YT ya dengan dirinya sendiri sampai dengan leg ke P ya. Jadi YT-1, T-2 sampai dengan T-P ditambah suatu random shock ya atau proses white noise. Jadi karena kita punya order P, kita regresikan sampai dengan leg ke P dengan dirinya sendiri. Dengan kata lain berarti kita punya P parameter ya, P1, P2 sampai dengan Pp ya. Nah, dari model ARP ini kita bisa turunkan polinomial karakteristiknya, kita sebut sebagai fungsi Pb, di mana Pb ini adalah 1 minus P1b dikurangi P2b kuadrat sampai dengan Ppb pangkat P ya. Ini sebenarnya mudah kita turunkan ya. Tinggal kita ganti YT-1 ini kan artinya B dikali YT. YT-2 sebagai operator backshift ini adalah B kuadrat YT. Dan kalau YT-P berarti ini kan Pp pangkat YT ya. Ini sudah dalam bentuk YT semua, kita pindah ruaskan ke sebelah kiri ya. Kita pindah ruaskan sebelah kiri, kita punya prosesnya, bisa kita tuliskan sebagai operator backshift Pb YT sama dengan ET ya. Dimana Pb-nya itu adalah persamaan karakteristik yang ini. Ya. Nah, kalau fungsi Pb-nya kita buat sama dengan 0, kita sebut persamaan karakteristik ya. Nah, karena persamaan karakteristik dari ARP itu adalah polinomial ya atau persamaan berpangkat P, maka kita punya solusi akarnya sebanyak P juga ya. Jadi kalau AR1 solusi akarnya 1. Kalau AR2 solusi akarnya ada 2. Berarti kalau kita punya persamaan polinomial pangkat P, berarti kita punya akar P ya. Nah, proses ARP ini bisa kita generalisir ya. Dia adalah stasioner kalau semua akarnya ada sebanyak P akar. Ya, P akar dari persamaan karakteristik AR itu nilainya lebih besar dari 1 ya. Jadi kita punya solusi R1, 2 sampai dengan RP ini nilainya lebih besar dari 1 ya, atau semua akarnya berada di luar lingkaran satuan ya. Atau cara lain itu juga bisa kita evaluasi kondisi stasioner ya, kondisi yang harus dipenuhi, tetapi ini tidak cukup ya. Jadi sufficient but not necessary ya. Maksudnya adalah necessary but not sufficient ya. Jadi harus dipenuhi tetapi tidak cukup ya. Dimana semua parameter jumlahnya harus lebih kecil dari 1 dan Pp-nya ya itu dalam tanda mutlak nilainya harus lebih kecil dari 1 ya.
Kemudian asumsikan di sini masih sama seperti sebelumnya, kita asumsikan ET itu independen terhadap data runtun waktu si YT-nya, YT-1, YT-2, dan seterusnya. Nah, bagaimana fungsi autocovariance dan autokorelasinya? Ini kita pakai cara menurunkannya masih mirip seperti AR2 ya. Jadi tidak akan saya bahas bagaimana penurunannya. Ya, di sini saya berikan secara langsung ya, karena penurunannya tidak terlalu sulit ya. Nanti kita peroleh gamma K ya, fungsi autocovariance-nya itu adalah P1 kali gamma K minus 1 sampai dengan Pp gamma K minus P ya. Kemudian fungsi autokorelasinya bisa kita turunkan berdasarkan fungsi autocovariance. Jadi fungsi autokorelasi sama, kita bagi fungsi autocovariance dengan gamma 0 ya. Ini juga sama, semuanya kita bagi dengan gamma 0. Gamma K bagi gamma 0 adalah rho K ya. Fungsi autokorelasinya diberikan seperti ini. Nah, kedua persamaan ini sekali lagi sama ya. Kita sebut sebagai persamaan Euler-Walker ya. Nah, bentuk umum dari persamaan Euler-Walker ini bisa kita tuliskan seperti ini ya. Jadi ini sama ya, sifatnya dia rekursif ya. Jadi nanti kalau kita mau menghitung nilai rho P, itu dapat dengan mudah kita hitung secara numerik dari hubungan rekursif di antara semua persamaan yang diberikan oleh Euler-Walker di sini.